Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu kata yang saya mau pakai, Kristen seremonial. Kristen, oke, orang yang mengikuti Kristus. Seremonial berkaitan dengan seremoni, pesta, acara yang menggembirakan ya, yang bisa diikuti, yang bisa dimeriahkan, yang meriah. Apa yang mau disampaikan dengan ini? Kita berangkat dari contoh. Ada satu orang mengeluh, seorang suami, istrinya aktif di gereja, tapi di rumah cucian menumpuk, baju tidak disetrika, memasak juga, memasak makanan setengah jadi, yang mau yang simple begitu. Rumah tidak diperhatikan, tapi di gereja aktif, tampil, menjadi sosok yang muncul ke permukaan. Nah, sampai si suami ini berontak juga. Dia berusaha menjadi Katolik yang baik, tapi di satu sisi, kok pastornya nggak suruh istri-istri itu pulang, para ibu itu pulang. Toh ada juga rumah yang harus dirawatnya. Saya bukan mau mengatakan bahwa tidak penting iman itu dirayakan. Bukan itu. Toh memang, kalau ada pesta di gereja atau apalah, kita bicara tentang pesta saja dulu. Kalau ada pesta dirayakan, kalau mau aktif ya. Tetapi bukan berarti malah mengabaikan apa yang sangat mendasar. Kekristenan itu dihidupi pertama-tama dari rumah. Apa yang kita rayakan di gereja adalah apa yang kita alami di rumah juga. Sehingga tidak ada keterpecahan antara menjadi Kristen di kumpulan di gereja, menjadi Kristen di gereja kecil di rumah. Berjalan bersama. Tapi situasi begini itu sepertinya banyak terjadi. Entah dia anak-anak, seorang remaja, orang dewasa, orang tua, entah laki-laki, entah perempuan. Ada gap antara menghidupi iman dalam hidup sehari-hari, dalam keseharian, dan menghidupi iman dalam seremoni-seremoni, dalam acara-acara formal, acara-acara bersama. Nah, mengapa terjadi ini? Oke. Karena kedangkalan, bukan karena kepalsuan. Tidak. Banyak juga yang memang tidak berniat begitu. Dalam benaknya ada pikiran, saya mau menjadi Kristen yang baik. Ada itu. Maka aktif di gereja, dan diharapkan bisa juga aktif di rumah sebagai seorang Kristen yang baik di tengah keluarga, menjadi pelaku iman dalam hal-hal sederhana, dalam menyapu rumah, mencuci piring, tadi itu mencuci baju, jangan sampai menumpuk, menyetrika. Tetapi kenyataannya ada yang timpang. Di gereja aktif, di rumah tidak. Mengapa? Bukan karena ingin palsu, tidak. Bahwa ada yang palsu ya, ada yang berpura-pura, ada. Tapi saya pikir lebih banyak itu karena kedangkalan. Apa kedangkalan? Menghidupi kekristenan itu tidak dari kedalaman. Tentang bagaimana itu, memang kita sama-sama harus bertanya kepada Yesus juga. Bagaimana mengikuti Engkau supaya benar-benar menyatu dengan hidup saya. Begitu ya. Harus diusahakan. Memang saya pikir bukan pekerjaan gampang. Sekali lagi, bukan niat kita menjadi palsu. Tetapi pada kenyataannya ada gap antara iman yang dipestakan ini dengan iman yang dihidupi itu. Ada ketimpangan. Dan mungkin ada kecenderungan untuk suka merayakan iman itu, lebih suka merayakan itu daripada menghidupinya. Contoh, saya lihat ada kecenderungan itu, ada juga godaan itu kita alami bersama, jangan-jangan. Banyak konten-konten
tentang kekristenan, tentang Katolik lah dulu. Sekarang masa biasa. Tapi supaya supaya menarik, supaya hidup sedikit, sudah mulai bahas tentang Rabu-Abu, kapan, Natal, Paskah, puasa ini begitu. Sesuatu yang padahal sekarang masa biasa. Tapi supaya lebih supaya lebih menarik perhatian orang, supaya lebih konten-konten dibuat tentang sesuatu yang pula. Melulu soal Yesus itu bukan manusia biasa, bukan hanya pakai kolor apa segala macam, jenis-jenis pernyataan begitu. Sekali lagi, cobaan ini datang kepada setiap orang yang lebih meninggikan secara tak wajar iman yang dirayakan itu. Sekali lagi, itu tetap perlu. Tetapi bila tidak menjadi bagian dari yang dihidupi, ada ketimpangan yang orang lihat sebagai kepalsuan, tetapi sebenarnya adalah kedangkalan. Sekalipun dikatakan tadi, ada saja yang memang berniat palsu, berkamuflase untuk menarik perhatian orang. Tapi banyak yang bukan berniat menarik perhatian orang, tetapi menikmati perayaan iman itu. Memang dalam ketulusan hatinya, tetapi tidak disertai oleh kedalaman rohani, sehingga aktif di gereja, tak aktif di rumah. Seremonial saja, hanya kalau ada acara-acara. Nah, seperti kemarin itu ada Natal, nanti sudah terburu-buru mau membahas masa Prapaskah, Rabu-Abu yang eventual ada kejadian khusus. Masa biasanya, hidup sehari-harinya tidak didalami, tidak dipandang istimewa. Tetapi dalam berbicara soal iman yang dihidupi, rasanya perlu juga mendalami keistimewaan dari Kristen yang sehari-hari. Karena hidup kita tidak selalu disertai oleh pesta-pesta. Dan itulah yang kita lihat dalam kalender liturgi, sudah rapi diatur. Ada masa hijau. Sekarang ini masa hijau, masa biasa. Tidak semua pesta dalam hidup kita. Tidak selalu tidak selalu harus di luar tenang, di luar biasa. Ada masa biasa. Nah, bukan asik pada Kristen seremonial. Sekali lagi, menjadi orang yang suka pada seremoni-seremoni gereja, perayaan-perayaannya, saya pikir tidak salah, malah gereja menganjurkan merayakan iman. Tetapi merayakan iman yang tidak disertai dengan menghidupinya sehari-hari membuat kita menjadi dangkal dan terkesan hipokrisi, palsu. Sekali lagi, tidak niat kita, tetapi karena kedangkalan kita mengalami ketimpangan antara merayakan iman dengan menghidupinya. Dan sekali lagi harus dikatakan, ini tantangan untuk orang-orang yang merayakan imannya. Untuk semua kita berpotensi, memiliki kemungkinan, memiliki kecenderungan untuk ada dalam ketimpangan ini. Nah, berhadapan dengan ketimpangan ini, dua hal yang dilakukan orang, tetapi masalahnya pilihan kedua ini lebih diminati. Apa itu? Apa ketimpangannya? Iman itu dirayakan dan iman itu tidak dihidupi. Nah, sadar bahwa ada ketimpangan, ada orang mencoba menghidupi imannya lebih baik supaya seimbang antara iman yang dirayakan dengan pakaiannya, dengan liturginya, dengan acara-acaranya, dan itu sejalan dengan hidupnya yang memang penuh dengan semangat kekristenan, mencintai, berbagi, katakanlah berkorban, sebagaimana Yesus yang sempurna telah menunjukkannya. Satu opsi menghadapi ketimpangan ini. Opsi lain, supaya tidak timpang, iman itu tidak dihidupi dan iman itu tidak dirayakan.
dan dia nyaman dengan keseimbangan ini di bawah ini. Lihatlah mereka yang di gereja itu, hidupnya kan hancur-hancur juga. Lihatlah, lebih baik seperti kita ini. Kita tidak palsu. Kita memang tidak ke gereja, tapi tidak menunjukkan kepalsuan. Saya pikir itu kata-kata penuh keputusasaan juga. Ketidaksanggupan untuk mengangkat, membawa hidup itu pada semangat yang Kristus tunjukkan. Karena memang lebih sulit dan berbicara soal upahmu besar di surga itu tidak bisa diukur, tidak bisa selalu diukur dalam cara hidup kita sekarang saat ini. Saya tidak tahu apakah cukup terang ide, satu saja idenya sebenarnya, soal Kristen seremonial kiranya diimbangi dengan Kristen sehari-hari, hidup sehari-hari. Dan ini tidak selalu gampang, dan syukurlah kita tahu ini tidak gampang, sehingga kita tahu kita harus minta tolong, dan kita tahu kita minta tolong kepada siapa. Tuhan yang baik membantu kita menghidupi iman kita, supaya kita tidak jatuh pada ketimpangan yang kita sendiri tidak inginkan. Sekali lagi, bukan ingin palsu, tetapi kenyataannya kita sedang dangkal, tidak sanggup menghidupi iman yang kita rayakan itu. Pace bene.